Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 44 Mencari seluruh kota untuk seekor anjing. Menara air terjun surgawi adalah restoran paling populer di kota itu. Restoran itu dipenuhi orang setiap hari, dan sulit untuk menemukan meja kosong. Namun hari ini, seluruh restoran itu kosong. Para pengikut klan pedang surgawi saat ini ada di sana, jadi tidak ada yang berani makan. Li San Yue dan Yan Zhan Yun memasuki menara air terjun surgawi dan bertemu dengan pemilik toko menara air terjun surgawi. Kalian di sini, para pemimpin. Penjaga toko itu adalah seorang pria tua. Tubuhnya agak gemuk, dan dari penampilannya, orang bisa tahu bahwa makanan di restoran itu cukup enak. Ketika dia melihat Li San Yue dan Yan Zhan Yun, penjaga toko itu bergegas maju dan membungkuk sopan kepada mereka. Di Kota Merah, tidak ada seorang pun yang berani bersikap tidak sopan di depan dua orang ini. Di mana orang-orang dari klan pedang surgawi? Li San Yue bertanya. Mereka ada di aula utama di lantai atas. Cara mereka berperilaku menunjukkan bahwa mereka benar-benar dari klan pedang surgawi. Jawab si penjaga toko. Mengapa menurutmu begitu? Yan Zhan Yun bertanya. Ketiga orang ini tampak asing. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya, dan aku yakin mereka bukan dari kota kita. Mereka semua berusia 20-an, tetapi mereka semua telah mencapai alam inti fana. Mereka pasti berasal dari bagian dalam provinsi Qi. Selain itu, mereka mengenakan seragam dengan bilah pedang halus yang diukir di dada. Ini adalah simbol klan pedang surgawi, itulah sebabnya aku yakin dari sanalah mereka berasal. Namun, aku hanya bertanya-tanya, mengapa para pengikut klan pedang surgawi menyeberangi gunung asal sejauh 10.000 mil dan datang ke Kota Merah? Si pemilik toko telah mengalami banyak hal dan bertemu banyak orang sepanjang hidupnya. Dia tidak akan pernah salah tentang siapapun. Baiklah, mari kita naik dan melihatnya. Yan Zhan Yun menganggukkan kepalanya. Saya sudah menjelaskan situasi terkini di Kota Merah dan memberitahu mereka tentang kedua keluarga itu. Saya tidak akan mengikuti Anda ke atas, kata penjaga toko itu sambil tersenyum. Yan Zhan Yun dan Li San Yue naik ke lantai 2. Terhubung dengan tangga adalah aula besar, dekorasinya mewah dan memancarkan kesan mewah dan terkenal. Saat ini, di dalam aula, 3 anak muda sedang mencicipi teh berkualitas tinggi. Mereka tampak menikmatinya. Sebagai murid lingkaran luar klan pedang surgawi, baik status maupun pangkatnya, mereka lebih unggul daripada orang biasa. Namun, ketiganya akan terus berkultivasi di dalam klan sepanjang waktu, jadi mereka tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk menikmati hidup di luar klan mereka. Selain itu, perasaan dihormati sungguh menyenangkan. Sebagai salah satu dari 4 klan besar di Provinsi Qi, ada lebih dari 10.000 murid lingkaran dalam. Mereka hanyalah beberapa murid lingkaran luar. Melihat seseorang datang, wajah ketiganya menjadi lebih serius. Saya Li San Yue, memberi salam kepada para murid dari klan pedang surgawi. Saya Yan Zhan Yun, memberi salam kepada para murid dari klan pedang surgawi. Li San Yue dan Yan Zhan Yun berbicara bersamaan dan mengepalkan tangan mereka ke arah ketiganya dengan hormat. Sebenarnya, dengan status dan level mereka, tidak perlu bersikap begitu sopan terhadap para pemuda ini, tetapi karena status para pemuda ini, mereka tidak berani bersikap tidak sopan. Keduanya melihat pakaian dan level mereka. Mereka cukup terkejut karena ketiganya telah mencapai ranah mortal core di usia yang begitu muda. Mereka pasti benar-benar dari klan pedang surgawi. Kepala keluarga Li San Yue. Kepala keluarga Yan Zhan Yun. Kalian berdua adalah orang terkuat di kota ini, dan kalian berdua telah mencapai alam inti fana akhir, benar begitu? Chen Suang menatap kedua pria itu, berbicara dengan santai. Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Bagi seseorang yang berasal dari salah satu klan besar di Provinsi Qi, Kota Merah kecil ini hanyalah sebuah desa terpencil. Benar sekali, bagaimana aku menyapa Anda, Tuan Muda? Yan Zhan Yun bertanya. Namaku Chen Suang, murid lingkaran luar klan pedang surgawi. Saat dia menyebut-nyebut klan pedang surgawi, kesombongan di wajah Chen Suang semakin tebal. Klan pedang surgawi adalah klan besar dari Provinsi Qi. Bolehkah saya tahu alasan mengapa Tuan Chen melakukan perjalanan sejauh itu dan datang ke Kota Merah? Li San Yue bertanya. Tentu saja ada sesuatu yang perlu kita lakukan sejak kita datang ke sini. Aku akan langsung ke intinya, aku ingin menggunakan kekuatan kedua keluargamu untuk melakukan satu hal untukku. Chen Suang berdiri dari tempatnya duduk. Silakan berikan perintah Tuan Chen. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Li untuk dapat melakukan sesuatu bagi klan pedang surgawi. Li San Yue berkata tergesa-gesa. Ketua Li benar-benar tahu cara berbicara. Chen Suang menganggukkan kepalanya. Bisakah saya tahu apa yang Anda butuhkan dari kami? Yan Zhan Yun bertanya. Cari seekor anjing, kata Ruan Ling.
Ketika dia menyebut kata anjing, wajah cantiknya langsung berubah marah. Dia bahkan mengucapkan kata itu sambil menggertakkan giginya. Orang yang begitu membenci anjing sungguh aneh. Apa? Mencari anjing? Lisan Yue dan Yan Zanyun hampir terjatuh ke tanah. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Jangan bilang ketiga murid klan pedang surgawi ini datang sejauh ini hanya untuk seekor anjing. Lelucon macam apa ini? Lagi pula, keluarga Li dan keluarga Yan adalah kekuatan terkuat di Kota Merah. Meminta mereka untuk mencari dak di seluruh kota, apa-apaan ini? Apakah kamu menghina kami? Jangan kaget, kami benar-benar datang ke sini karena kami mengejar seekor anjing, kami tersesat di Gunung Origin dan datang ke sini. Kami menduga anjing bodoh itu bersembunyi di suatu tempat di kota ini. Itulah sebabnya aku butuh bantuan kalian berdua untuk mencari anjing ini. Selama kalian bisa menemukan anjing sialan itu untukku, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Chen Xuang berkata. Kemarahan juga terlihat di matanya saat dia menyebut anjing itu. Lisan Yue dan Yan Zanyun saling berpandangan, keduanya merasa terhina. Sepertinya ketiga orang ini datang ke sini untuk mengejar seekor anjing. Itu hanya seekor anjing. Anjing macam apa yang akan membiarkan para pengikut klan pedang surgawi mengejarnya sejauh lebih dari 10.000 mil? Kalian, jangan meremehkan anjing itu. Anjing ini benar-benar hina. Ia licik, dan ia gila. Ia benar-benar sulit ditangkap. Jika kalian dapat membantu kami menemukan anjing itu, maka kalian telah melakukan perbuatan baik bagi klan pedang surgawi. Sao Hua juga berdiri dan berbicara. Mendengar Sao Hua menggambarkan anjing ini, Yan Zanyun dan Lisan Yue tiba-tiba memiliki firasat buruk tentang ini. Seekor anjing gila yang licik dan tercela, anjing macam apa ini? Bolehkah aku bertanya, seperti apa rupa anjing ini? Yan Zanhun menyeka keringatnya tanpa suara, tetapi tetap bertanya. Anjing itu berbulu kuning. Tidak ada warna lain pada tubuhnya. Ia gemuk, garang, dan sangat mudah dikenali. Kata Chen Xuang. Jangan khawatir Tuan Chen, keluarga Li akan melakukan yang terbaik. Selama anjing itu ada di kota ini, kami akan menangkapnya untukmu. Lisan Yue berjanji dengan tergesa-gesa, ini adalah kesempatan yang baik untuk mendekati klan pedang surgawi. Dia tidak boleh melewatkannya. Keluarga Yan juga akan melakukan yang terbaik. Yan Zanyun juga membuat janjinya. Baiklah, kami akan menginap di menara air terjun surgawi. Begitu Anda menerima berita tentang anjing ini, kirimkan saja seseorang untuk memberitahu kami. Chen Xuang berkata sambil tersenyum. Tuan Chen, saya punya permintaan. Tatapan mata Lisan Yue tampak cerdas. Ia membuka mulutnya dan bertanya. Katakan padaku apa itu, Kepala Li. Chen Xuang duduk kembali di kursinya. Aku punya seorang putra. Namanya Li Changming, dan dia baru berusia 23 tahun. Dia baru saja menembus alam Mortal Core. Aku bertanya-tanya, apakah ada peluang baginya untuk bergabung dengan klan pedang surgawi? Lisan Yue bertanya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mendengar ini, ekspresi Yan Zanyun sedikit berubah. Li Changming telah menembus alam Intifana. Di antara generasi muda keluarga Yan, Yan yang adalah orang yang paling dekat untuk menembus alam Intifana. Namun, saat ini ia masih berada di alam Ki Hai akhir. Oh. Aku tidak pernah menyangka tempat ini akan memiliki bakat seperti itu, lumayan. Seorang prajurit Mortal Core yang jenius dapat melewati semua persyaratan dan langsung menjadi murid lingkaran luar seperti kita saat ia bergabung dengan klan. Karena kita sudah berada di kota ini, kita dapat membiarkan putramu mengikuti kita kembali ke klan pedang surgawi. Tentu saja, agar ia dapat bergabung dengan klan, ia harus melalui beberapa ujian terlebih dahulu. Kata Chen Xuang. Mendengar jawaban yang ingin didengarnya, Lisan Yue merasa seperti disambar petir. Begitu Li Changming bergabung dengan klan pedang surgawi, keluarga Li akan menjadi keluarga terkuat di Kota Merah. Tuan Chen, kesempatan untuk bergabung dengan klan pedang surgawi, bisakah Anda memberikannya kepada keluarga Yan juga? Yan Zanyun tidak ingin ditekan oleh keluarga Li, dan bisa bergabung dengan klan pedang surgawi, tidak peduli apakah itu keluarga Li atau keluarga Yan, adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saudara Chen, karena kita sudah di sini, mengapa kita tidak mengadakan ujian di kota ini dan memberi kesempatan kepada para pemuda itu untuk bergabung? Ini adalah tempat yang jauh dari bagian dalam Provinsi Qi. Tidak ada klan yang akan mempertimbangkan untuk datang ke sini untuk merekrut murid baru. Jika kita mengadakan ujian di sini dan membawa kembali semua bakat potensial, setidaknya kita telah melakukan sesuatu yang baik. Kata Ruan Ling. Apa yang dikatakan Suster Ruan Ling benar, kita bisa melakukan pemeriksaan di sini saja. Sao Hua setuju. Baiklah. Para pemimpin, begitu kalian kembali nanti, harap segera kirimkan pemberitahuan. Setiap pemuda di kota ini memenuhi syarat untuk mengikuti ujian.
Besok pagi, mereka yang ingin mengikuti ujian akan memasuki bagian luar Gunung Origin. Mereka memiliki waktu 4 jam untuk membunuh binatang iblis, dan mereka akan diberi peringkat berdasarkan jumlah binatang yang mereka bunuh. Kami bertiga akan membawa beberapa dari mereka kembali bersama kami. Tentu saja, kami hanya akan merekomendasikan mereka. Apakah mereka dapat bergabung dengan klan pedang surgawi atau tidak tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Chen Xuang memberitahu mereka. Mendengar hal ini, Li San Yue dan Yan Zanyun sangat gembira. Ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi generasi muda kota ini. Ujian ini akan menjadi acara terbesar di kota ini. Chen Xuang dan 2 orang lainnya hanyalah murid dari lingkaran luar. Mereka tidak memiliki wewenang dalam memutuskan siapa yang dapat bergabung dengan klan. Bahkan tidak sopan bagi mereka untuk merekomendasikan seseorang. Jika mereka dapat memilih yang terkuat dan membantu mereka masuk ke klan pedang surgawi, setidaknya mereka akan melakukan sesuatu yang baik. Di klan pedang surgawi, meskipun para pengikut lingkaran luar memiliki beberapa status itu hampir tidak ada nilainya. Status itu hanya sedikit lebih baik daripada para pengikut tidak resmi itu. Ketika ketiganya datang ke kota ini, mereka disambut dengan rasa hormat. Mereka merasa seperti berada di puncak. Melakukan ujian dan bertindak seperti orang-orang yang memutuskan siapa yang memenuhi syarat adalah kesempatan untuk memenuhi keinginan mereka. Selain itu, mereka memang memiliki hak untuk merekomendasikan seseorang. Silakan kembali, para pemimpin, dan jangan lupa mencari anjing itu untuk kami. Kata Chen Xuang. Jangan khawatir. Begitu kami kembali, kami akan segera mengirimkan pemberitahuan dan meminta semua orang di kota ini untuk mencari anjing itu. Kami tidak akan membiarkan apapun memperlambat pencarian, bahkan pemeriksaan. Li San Yue terus menjanjikan mereka. Di luar menara air terjun surgawi. Yan Zanyun, sudah pasti putraku akan bergabung dengan klan pedang surgawi. Jika itu terjadi, keluarga Yan Mu akan hancur. Li San Yue berkata sambil tersenyum dingin. Benarkah? Ujiannya belum dimulai. Bagaimana kau tahu bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Yanku yang akan bergabung dengan klan pedang surgawi? Yan Zanyun berkata dengan ekspresi tidak yakin. Kita lihat saja. Li San Yue melambaikan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Di dalam aula pertemuan keluarga Yan. Apa? Mencari anjing. Mata Yan Hongtai tiba-tiba membesar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yan Zanyun kepada mereka, semua orang merasa bahwa dunia ini begitu luas sehingga segala sesuatu yang aneh mungkin saja terjadi. Para pengikut klan pedang surgawi telah menempuh perjalanan lebih dari 10.000 mil hanya karena seekor anjing. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka tidak dapat berkata-kata lagi.